Ya, monggo duduk Mbak. Iya, terima kasih. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Ainun, saya yang kemarin konfirmasi ke Ibu buat ngapain konseling. Oh, ini Mbak Ainun ya. Oke, sebelum kesini nih, bisa dari mana? Tadinya dari rumah sih, Dari rumah. langsung ke sini gitu. Karena kan kayak udah tahu kalau mau ada konseling gitu. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya nih Mbak Ainun udah pernah melakukan sesi konseling dulu ya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Sebelum masuk ke sesi konseling ya Mbak, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sesi konseling itu apa. Jadi sesi konseling itu sebuah bantuan yang dimana dilakukan oleh konselor kepada konselingnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini juga terdapat asasnya nih Mbak. Pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Ainun ceritakan itu akan menjadi rahasia kita di sini. Terus yang kedua ada asas ketersediaan. Nah, jadi Mbak Ainun kesini tuh udah bersedia nih untuk menceritakan semua mungkin masalah-masalah yang Mbak Ainun hadapi gitu. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Ainun kesini tuh bukan karena paksaan. Paksaan tidak Mbak? Enggak sih sebenarnya. Oh enggak. Nah terus di sesi konseling ini kita ada batasan waktu dari 15 menit sampai 25 menit seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Ainun? Kalau semisal ini ya Bu, kalau semisal kan saya pernah ada masalah nih, Iya. semisal udah 25 menit tapi masalah saya kayak belum nemu solusi, itu gimana? Itu bisa kita lanjut di sesi berikutnya gitu Mbak. Jadi kita nanti kalau di sesi pertama ini kita belum selesai atau belum bisa menemukan solusinya, Mbak Ainun bisa membuat janji lagi di hari lain seperti itu. Oke, paham? Ada cerita apa nih hari ini? Jadi gini Mbak, saya kan Mbak Ibu. Iya. Jadi gini, saya kan orang Brebes ya. Iya. Nah, tinggal di yang Brebes itu bukan yang kota tapi yang di bagian pedalaman seperti itu. Nah, di tradisi lingkungan saya itu, keibadah di desa itu tuh kayak perempuan itu kalau udah lulus SMA itu ya udah nikah aja gitu, karena pemikiran orang-orang itu kayak buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujung juga bakal di dapur gitu, ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu. Tapi pemikiran saya itu pengen kuliah, saya pengen cari pengalaman baru dengan cari organisasi, terus apa sih, saya pengen berkarir seperti itu. Jadi saya itu nggak mau nikah muda gitu, saya nggak mau mengikuti tradisi orang-orang situ. Tapi apa ya namanya, pandangan orang-orang itu kepada saya itu kayak memandang sebelah mata seperti itu, kayak diremehin gitu. Terus gimana ya? Oke, berarti Mbak Ainun ini bingung ya sama budaya lingkungannya gitu. Kayak Mbak Ainun pengen mencari pengalaman baru, ingin menambah ilmu gitu ya Mbak, tapi sama lingkungannya tidak didukung seperti itu. Oke. Tapi kalau dari orang tuanya Mbak Ainun sendiri nih mendukung nggak kalau Mbak Ainun itu mau sekolah lagi gitu? Kalau dari bapak ya, kalau dari bapak itu kayak ya udah, kayak kamu sekolah aja, nggak usah tinggi, nanti sama bapak kayak dibantu biaya seperti itu. Tapi kalau dari pemikiran ibu itu kayak enggak, kayak kamu udahlah nggak usah sekolah, kayak langsung nikah aja, ini lo udah ada temenmu yang udah siap kayak itu, disuruh berkeluarga sama kamu kayak gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Jadi saya itu bingung harus dengerin apa kata ibu atau kata bapak gitu. Dari keluarga Mbak Ainun nih, ada nggak yang seperti itu? Apa mungkin saudara-saudaranya yang nikah muda apa? Kebetulan saya kan terakhir ya ibu, jadi kayak saya itu punya dua kakak nih, cewek sama cowok. Nah yang cowok ini kan kayak dia kan ya nanti bakal jadi kepala keluarga, jadi kayak harus persiapannya itu harus lebih matang. Tapi sedangkan kayak kakak saya yang cewek ini itu, jadi dia lulus SMA itu langsung karena tuntutan dari ibu, terus karena lingkungan sekitar tuh kayak dulu udah lulus SMA itu nikah. Tapi saya nggak mau kayak gitu, saya kayak pengen kerja, saya pengen cari pengalaman. Terus saya nggak mau kayak dapur saya itu kayak nggak mau pakai pawon gitu. Iya, Jadi iya. saya kayak pengen yang wah gitu.
Berarti Mbak Inul ini anak terakhir ya? Iya. Punya kakak, 2 cowok dan cewek, dan itu pun mereka langsung nikah semua setelah lulus SMA. Yang cewek, Oh, yang yang cewek. cowok belum. Karena kan yang cowok kan persiapannya pasti lebih banyak ya Bu. Jadi kayak kakak iya. saya itu mikirnya kayak kalau udah nikah nggak mau ngerepotin orang tua lagi gitu. Jadi ya udah nikah, maunya tinggal sendiri gitu, nggak mau sama keluarga. Berarti yang kakaknya Mbak Inul yang cewek masih tinggal dengan orang tua? Enggak, udah ikut suami, cuma kayak suaminya itu ikut berarti ibaratnya ikut mertua. Ikut mertua. Iya. Nah, tadi kan katanya bapaknya Mbak Inul kan pengen nih Mbak Inul ngelanjutin sekolah kan, ngelanjutin kuliah gitu, sedangkan ibunya enggak. Bapak bukan lebih kepengen sih Bu, tapi bapak tuh kayak ngedukung apa yang saya mau, kayak kamu kalau mau kuliah ya kuliah nggak apa-apa, silakan daftar di univ yang mau, jurusannya kamu mau. Tapi dilihat dari apa sih yang namanya perspektif kerjanya itu nanti kayak kamu kalau ambil jurusan ini dilihat nanti lapangan kerjanya itu enak apa enggak, bisa apa enggak gitu. Dia bapak itu mendukung tapi beda sama ibu. Dari Mbak Inulnya sendiri nih, dalam hatinya Mbak Inul nih pengennya ngelanjutin sekolah lagi, kuliah. Iya pengen banget kuliah dulu, terus kerja, cari pengalaman baru, terus baru berkeluarga seperti itu. Kalau misalkan kuliah nih Mbak Inul itu pengennya jurusan yang apa sih? Kalau masalah jurusan itu belum pasti ya, soalnya saya kayak pengen masuk kesehatan ke bidang farmasi. Terus tapi kalau dipikir-pikir masuk ke situ ekonomi keluarga sepertinya tidak mampu, jadi kayak jadi pilihan kedua itu saya mau masuk ke bagian pendidikan untuk jadi guru. Jadi tadi kan bapaknya apa ya, kayak membolehin gitu ya, membolehin Mbak Ainul untuk kuliah. Mbak Ainul juga pengen kuliah gitu. Mungkin Mbak Ainul ikutin kata hatinya Mbak Ainul aja, kayak terus Mbak Ainul ngebuktiin nih ke orang-orang sekitarnya bahwa apa ya, perempuan itu sekolah tinggi itu bukan cuma ngurus dapur gitu. Kayak Mbak Ainul itu mematahkan kata-kata orang-orang di sekitarnya gitu Mbak. Kayak saya tuh pengen ya kayak gitu, cuma kayak ibu kayak pernah nggak sih kayak pergi ke satu pedesaan yang lingkungan itu kayak mereka tuh bahkan ada ya di desa saya sendiri itu lulus SMP itu bahkan sudah menikah. Kita dini ya kalau yang akan nikah muda, terus ada yang lulus SMA belum lulus ibaratnya kayak baru kelas 1 itu putus sekolahnya, tiba-tiba langsung nikah, terus kelas 2 putus sekolahnya, jadi nggak tahu kayak itu pengen ya Bu kayak kuliah gitu, tapi orang tuh kayak pedes banget omongannya. Mbak Ainul punya nggak sih temen yang sepemikiran sama kayak Mbak Ainul, atau emang teman-temannya Mbak emang habis lulus sekolah langsung nikah gitu Mbak? Kalau teman itu yang seumuran itu kan saya punya 2 teman ya, kayak yang satu itu emang dia lulus SMA itu kemarin langsung nikah. Nah yang satu ini dia nggak kuliah nggak nikah, tapi dia pergi merantau untuk kerja seperti itu. Jadi kayak saya tuh bingung loh Bu, kayak saya mau ikut ini, kayak dia juga kuliah tapi sih nggak punya teman yang kuliah gitu loh. Terus kalau mau nikah dini kayak nikah muda itu saya nggak mau, karena kalau dilihat bukan di desa ya Bu, tapi kayak di internet itu kayak banyak orang nikah muda itu KDRT, terus ekonominya belum cukup, terus mentalnya belum siap seperti itu, terus akhirnya berujung dengan cerai gitu. Saya tuh nggak mau kayak gitu Bu, jadi saya pengen kuliah ya, pendidikan dulu. Jadi kan katanya Mbak Ainul punya 2 teman nih yang berbeda, yang satunya langsung nikah, yang satunya nggak kuliah nggak nikah tapi kerja gitu. Nah dari kedua teman ini nih Mbak Ainul pernah nggak sih yang nanyain yang udah nikah nih apa ya, dia ngerasa berat atau enggak, atau ngerasa nyesel nggak sih kalau dia nikah muda gitu? Kalau teman saya yang dulu ini kayak
kalau dia sendiri itu pemikirannya kayak ya udah aku lulus SMA nikah gitu. Jadi dia nikah itu kayak dibawa aja gitu, aku bahkan udah punya anak gitu seperti itu. Jadi kayak itu tuh nikahnya dia itu sesuai keinginan dia loh, bukan keterpaksaan gitu. Jadi menurut saya itu beda ya. Jadi kayak ya udah dia udah menikmati masa jadi ibunya dia. Ya, terus sedangkan yang temannya kerja nih, Kalau yang kerja itu kan dia merantau ya Bu. Jadi kayak buat ngobrol langsung itu susah. Jadi kayak cuma lewat via online. Jadi dia tuh kayak dia kerja menghasilkan duit buat nyenengin dia sendiri gitu. Tanpa tuntutan dari orang tua, kayak nggak harus, dia emang dikejar-kejar kayak ayo kamu nikah malu sama teman kamu yang udah nikah gitu. Tapi dia nggak mau duliin itu, jadi dia kayak udah menikmati kerjanya dia sendiri gitu. Oke. Dari dua hal ini ya Mbak, kita bisa lihat kalau yang pertama tadi emang keinginan dia sendiri ya untuk menikah, karena mungkin emang dia udah tahu budaya tempatnya seperti itu. Terus yang kedua nih, temannya Mbak yang kerja, mungkin bisa Mbak Ainun ikutin teman yang tadi yang kerja, cuma Mbak Ainun kuliah. Nah tadi kan katanya Mbak yang kerja juga udah diburu-buru ini, udah dituntut untuk menikah karena teman-teman sebenarnya juga udah pada menikah gitu. Nah tapi anaknya menolak karena dia masih ingin kerja gitu. Nah mungkin Mbak Ainun bisa nih mencontoh yang itu, kayak udahlah, udah matiin kata-kata orang kayak gitu, dan Mbak Ainun tetap ya udah ngelanjutin kuliahnya aja gitu. Yang bikin berat banget ya Bu, kalau lanjut kuliah itu kan pertama dari ibu sendiri, ibu ngelarang. Sedangkan kayak apa sih yang mau kita lakukan, kan harus dapat restu dari ibu ya. Terus kayak bapak ngedukung saya buat kuliah, kayak bapak itu terserah gitu kan, dan bapak juga siap membiayai kayak gitu. Tapi mbak saya ini yang satu yang udah nikah itu kayak bilang udah deh kayak nikah aja, kasihan ibu sama bapak harus ngeluarin uang lagi buat biaya pendidikan kamu gitu. Kan nanti juga bakal kayak berumah tangga ujungnya juga gitu. Nah itu yang kayak bikin berat banget. Terus kalau dilihat dari ekonomi keluarga juga kayak emang buat lanjutin pendidikan itu agak susah gitu. Berarti ini Mbak Ainun udah lulus sekolahnya? Saya lulus setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Berarti ini berhenti sebentar gitu, karena masih memikirkan mau lanjut atau tidak gitu ya. Oke. Nah tadi Mbak Ainun bilang kalau ingin melanjutkan tapi ada beberapa hambatan gitu karena ibunya larang dan juga ekonomi keluarga gitu. Nah pas masa sekolah Mbak Ainun ini enggak punya kayak sertifikat apa, kayak pernah ikut apa kejuaraan lomba apa gitu, pernah nggak? Kalau untuk kejuaraan gitu pusing kan SMA-nya aktif di organisasi ya, kayak pramuka, OSIS ataupun karya ilmiah remaja gitu. Jadi kayak semasa sekolah selama 3 tahun SMA itu saya mengikuti beberapa kali lomba. Kayak ya alhamdulillah dapat ya tiga besar itu, baik itu mau yang kelompok maupun lomba individu seperti itu. Jadi sertifikat ada. Nah, itu bisa Mbak dipakai tuh kalau misal Mbak Ainun apa ya mau kuliah, itu bisa sertifikat perlombaan atau piagam perlombaan itu bisa. Nah nanti masuknya Mbak Ainun itu kuliahnya dapat beasiswa. Nah beasiswa kan biasanya dapat keringanan nih Mbak, berapa persen gitu ya untuk masuk kuliah. Nah itu bisa Mbak dipakai untuk meringankan biaya untuk masuk perkuliahan, itu bisa. Jadi gini Bu, nah kendalanya lagi nih ya, saya kan udah lulus 1 tahun yang lalu, jadi kayak mau ke sekolah lagi itu malu gitu ya. Terus juga bahkan guru BK yang kemarin ngajar saya itu udah pindah karena dia penempatan tugasnya beda. Ya dipindahkan. Jadi kayak saya mau minta tolong info beasiswa itu, kayak saya bingung kayak gitu. Sedangkan di desa saya juga itu kan daerah pegunungan ya, jadi kayak sinyalnya itu susah. Jadi buat ngakses internet itu bahkan kayak lemot banget jaringannya. Jadi kayak susah lah Bu buat dapetin informasi beasiswa seperti itu. Sedangkan orang-orang desa juga kan
yang kuliah nggak ada. Oke, kalau untuk itu, Mbak punya nggak teman yang daerahnya bukan terlalu pegunungan gitu, masih agak di bawah gitu? Ada sih Bu, cuma apa sih ya, kayak nggak terlalu dekat kayak gitu. Terus juga nggak punya nomor ininya, nomor WhatsApp. Mungkin kalau seperti itu ya Mbak, sekolahnya aja nggak apa-apa, walaupun guru BK-nya udah ganti ya, itu mungkin Mbak Ainun bisa nih cerita-cerita ke guru BK yang sekarang, kalau Mbak Ainun itu dulu muridnya ibu ini nih, kayak gitu. Nah mungkin barangkali guru BK yang sekarang bisa menghubungi guru BK yang dulu gitu untuk mencari informasi beasiswa, itu bisa Mbak. Kayaknya iya sih Bu, bisa dicobain. Berarti yang pertama harus melawan malu dulu ya kalau mau Iya, apa-apa karena emang Mbak Ainun kan pengen kuliah, pengen kayak mematahkan perkataan orang-orang yang di sekitarnya gitu, bahwa kalau kuliah juga bisa loh, kuliah bisa loh gitu. Terus ya mungkin Mbak Ainun bisa berbicara lagi ke ibu dan juga kakaknya perempuan, bicara baik-baik bahwa kuliah itu seperti ini loh gitu. Berarti coba diskusi lagi ya sama keluarga. Cuma yang kayak yang benar-benar bikin apa sih, kayak Berat. iya itu omongan tetangga itu Iya. kayak ih pedes banget. Oke, berarti kedepannya nih Mbak Ainun mau seperti apa? Pengennya ya kuliah kayak gitu, tapi ya buat coba ke langkah itu kayak berarti harus ketemu keluarga, ngomongin dengan keluarga lagi, terus cari informasi terkait beasiswa ya agar meringankan ekonomi seperti itu. Oke. Apakah ada cerita lagi nih Mbak Ainun? Kayaknya udah sih, udah bingung. Terus kayaknya udah dapat solusi juga ya. Udah dapat. Oke. Karena waktu kita udah hampir selesai ya Mbak, ya kita selesaikan saja sponsoring pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Mbak Ainun udah datang dan udah mau menceritakan apa yang Mbak Ainun hadapi. Terus tadi juga udah dapat beberapa solusi ya. Semoga nanti kedepannya lancar dan apa yang Mbak Ainun inginkan terwujud seperti itu. Terima kasih Ibu sudah membantu mendengarkan cerita saya dan memberikan solusi. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya izin pamit dulu Iya, Ibu. oke. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama Mbak.